sebagian besar responden tinggal dengan keluarga besarnya. Yang kedua, makanan untuk suap pertama disediakan oleh keluarga, dan orang yang memberi suap pertama kepada anak bukanlah orang biasa. Orang ini harus baik atau mengetahui doa yang diucapkan saat memberikan suapan pertama. Lalu yang selanjutnya, nilai-nilai budaya dan gaya hidup atau cultural value dan life goals. Yang pertama, meyakini bahwa gula merah atau makanan manis membuat anak makan lebih banyak, ramah, dan percaya bahwa anak tidak mudah lapar. Yang kedua, makanan manis dianggap membuat anak cukup kuat untuk makan. Ada faktor ekonomi atau ekonomi faktor. Status ekonomi berkisar dari rendah hingga sangat tinggi. Lalu selanjutnya, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan responden bervariasi dari SD hingga ke sarjana. Selanjutnya, analisa data. Untuk data fokus, DS-nya responden mengatakan ikan tidak diberikan karena membuat anak cacingan. DO-nya menambahkan telur puyuh dan garam 7 biji pada makanan bayi atau anak akan membuat anak-anak menjadi pintar. Etiologinya kurang terpapar informasi, problemnya defisit pengetahuan tentang nutrisi bayi anak. Kemudian yang kedua, DS-nya responden mengatakan bahwa anak akan diberikan daging dan ikan hanya saat melewati usia 1 tahun. Kemudian yang DO-nya menambahkan gula pada makanan anak agar tidak cepat lapar. Untuk etiologinya, ketidakadekuatan nutrisi. Untuk problemnya, risiko gangguan pertumbuhan. Next ke Ruben. Selanjutnya, Kak. Sudah, sis. Belum keganti kasih ini sudah didiagnosa keperawatan. Iya. Oke. Diagnosa keperawatan yang pertama, defisit pengetahuan tentang nutrisi anak berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Kemudian yang kedua, risiko gangguan pertumbuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan nutrisi. Berikutnya rencana asuhan keperawatan. Diagnosa yang pertama, defisit pengetahuan tentang nutrisi bayi atau anak berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pengetahuan orang tua pengasuhan meningkat dengan kriteria hasil. Tingkat pengetahuan dengan indikator yang pertama, persepsi yang keliru terhadap masalah, yang pertamanya 2, targetnya 5, lalu yang perilaku awalnya 2, targetnya 5. Keterangannya yang pertama 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Lalu untuk intervensinya yaitu edukasi nutrisi bayi. Yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu dalam menerima informasi. Yang kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, anjurkan menghindari pemberian pemanis buatan. Yang keempat, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima, ajarkan cara memilih makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang keenam, anjurkan tetap memberikan ASI eksklusif. Next ke Kobi. Lalu untuk diagnosa yang kedua, risiko gangguan pertumbuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari pengetahuan, orang tua pengasuh meningkat dengan kriteria hasil, status nutrisi dengan indikator, pengetahuan tentang pemilihan makanan dan minum sehat dengan awalnya 2, targetnya 5. Lalu untuk edukasi orang tua, fase anak yang pertama, indikasi kesiapan orang tua dalam menerima edukasi serta faktor-faktor yang menghambat keberhasilan edukasi, misalnya faktor budaya hambatan bahasa dan kurang tertarik.
Lalu jelaskan variasi menu. Seimbang. Yang ketiga, identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu atau pengasuh menerima informasi. Yang keempat, ajarkan cara memilih makanan sesuai dengan usia bayi. Yang kelima, anjurkan menghindari pemberian pemanis buatan. Oke, di sini untuk analisa jurnalnya kami menggunakan CASP yang systematic review. Untuk pertanyaan pertama, apakah ulasan tersebut menjawab pertanyaan yang berfokus dengan jelas? Jawabannya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi budaya Bugis terkait praktik pemberian makanan pada anak usia 0-23 bulan. Dan berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa pemberian makanan manis memilih orang tua yang memenuhi syarat untuk memberikan suapan pertama dan menunda pemberian makan hewani atau ASF sebelum usia 1 tahun merupakan budaya dan kepercayaan masyarakat suku Bugis dalam hal pemberian makan pada anak. Yang kedua, apakah penulis mencari jenis makalah yang tepat? Jawabannya juga ya. Budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian makan anak. Menurut Mugaga 2017. Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi orang tua atau pengasuh dalam memilih jenis makanan yang diberikan kepada anak. Untuk pertanyaan ketiga, apakah menurut Anda semua studi penting dan relevan telah dimasukkan? Jawabannya ya. Pertumbuhan otak dan kemampuan kognitif terjadi dengan cepat selama 1000 hari pertama kehidupan karena kebutuhan nutrisi yang tinggi. Secara global, 45% kematian pada anak di bawah 5 tahun disebabkan karena kekurangan gizi. Lalu kekurangan gizi juga menyebabkan penurunan fungsi otak yang mengakibatkan gangguan pada kemampuan kognitif, prestasi belajar, gerakan motorik, serta kemampuan kesehatan emosional dan mental. Nah, gangguan tersebut mengurangi potensi anak dan pada akhirnya mempengaruhi potensi masyarakat menurut Black and Rio 2015. Untuk yang pertanyaan keempat, apakah penulis review melakukan cukup untuk menilai kualitas studi yang disertakan? Jawabannya juga iya. Penulis mengutip semua sumber yang diperlukan untuk menjelaskan mengapa penelitian ini penting. Seberapa pentingkah pola pemberian makan dan apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah pola pemberian makan sudah dilakukan dengan baik. Untuk pertanyaan yang kelima, jika hasil reviewnya telah digabungkan, apakah wajar untuk dilakukan? Jawabannya juga iya. Di sini pentingnya nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, menurut Chris dan kawan-kawan, gizi buruk itu menyebabkan gangguan pertumbuhan, tinggi badan, risiko penyakit pada anak, risiko penyakit tidak menular jika dewasa, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi potensi masyarakat. Lalu yang berikut itu menurut Black and Rao dan kawan-kawan di tahun 2015. Lalu kajian awal budaya yang dilakukan oleh penerima pelayanan kesehatan diperlukan untuk mengetahui apakah budaya tersebut berdampak negatif bagi kesehatan. Lalu penyesuaian budaya dengan informasi kesehatan dan perubahan perilaku. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana hasil review secara keseluruhan? Di sini hasil reviewnya sesuai dengan tujuan penelitian dan dijelaskan dengan lengkap. Lalu penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberian makan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat. Lalu yang ketujuh, seberapa persis hasilnya? Jawabannya iya. Jawabannya tidak dijelaskan dalam jurnal yang digunakan. Lalu yang kedelapan, apakah hasilnya dapat diterapkan pada penduduk lokal? Jawabannya iya. Penelitian ini dapat membantu masyarakat terhadap beberapa pemahaman keliru yang telah dipraktekkan, namun tentu saja tidak meninggalkan budaya yang telah dipercaya selama turun-temurun. Namun bisa sedikit demi sedikit untuk dapat menyesuaikan. Yang kesembilan, apakah semua hasil penting dipertimbangkan? Jawabannya iya. Penelitian ini juga menampilkan latar belakang pendidikan yang sangat mempengaruhi ibu dalam memutuskan seperti apa pemberian makan pada anak. Untuk yang pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10, apakah manfaatnya sebanding dengan kerugian dan biaya? Jawabannya juga iya. Dengan memperbaiki pola pemberian makan yang berisiko
sejak dini dapat mencegah terjadinya gangguan yang lebih parah di kemudian hari saat anak-anak kelak sudah menjadi orang dewasa. Oke, thank you. Jika ada pertanyaan silahkan atau bisa juga ditulis di kolom komentar.